Ruang Dewa Bela Diri, Bab 231 sampai dengan 235. Bab 231 keterampilan disempurnakan menjadi 2. Ye Xiwen terus menjalankan Yuan asli, memperbaiki lukanya sendiri, dan mengambil banyak obat untuk penyembuhan dari ruang di Tianyuan Mirror. Akhirnya, luka pada Ye Xiwen tidak lagi berdarah, dan darah perlahan tergagap, lalu secara otomatis terlepas dari Ye Xiwen, dan akhirnya menyingkirkan citra manusia darah. Ye Xiwen menghela nafas lega, tetapi Ye Xiwen tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Luka di tubuhnya mungkin yang paling serius dalam sejarahnya, terutama setelah berlatih hegemoni hegemonik. Setelah berlatih tubuh hegemonik, Ye Xiwen hanya luka kulit jika dia terluka. Berapa lama itu terluka? Memikirkan hal ini, Ye Xiwen membenci giginya. Baginya, ini hanyalah bencana yang tidak bersalah. Entah kenapa, itu telah menyebabkan kegilaan dan orang gila yang arogan. Namun, Ye Xiwen bukan orang tua yang baik. Jika Anda kehilangan uang, Anda akan melupakannya. Omong kosong balas dendam selama 10 tahun tidak cocok untuknya. Jangan melihat Ye Xiwen yang sangat lembut dan penampilan yang mudah diikuti. Tetapi itu tidak ada di kepalanya. Siapapun yang menyerah pada kepalanya dan memprovokasi dia pasti seorang master yang harus melaporkan. Dan itu masih tak ada habisnya. Saling melempar. Keluarga macam apa yang tidak harus menyelesaikan simpul? Dalam pandangan Ye Xiwen adalah kentut. Benar-benar cemas Ye Xiwen. Apa yang saling memaafkan? Itu omong kosong. Maafkan dia. Itu adalah hal pangeran. Tugas Ye Xiwen adalah mengirim pihak lain untuk melihat Yan Wangye. Aku bersumpah. Aku tidak akan memiliki Ye Xiwen di masa depan. Dan aku memiliki Ye Xiwen. Mereka tidak berpikir itu lebih baik. Ye Xiwen menggigit giginya dan mengatakan bahwa tulang yang patah memiliki rasa sakit ketika dia menggertakkan giginya. Otak yang merangsangnya bergerak-gerak. Aku menghela nafas. Jangan katakan apa-apa. Sekarang ini yang paling penting untuk memulihkan diri. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang disebut patah tulang dan tulang selama 100 hari? Ye Xiwen, ini tidak hanya melukai, tetapi juga melukai vitalitas. Untuk melawan pengejaran Jiang Hua, Ye Xiwen sudah overdraft hidupnya sendiri. Meskipun perawatan dari dunia luar banyak, tidak begitu untuk waktu yang lama, tetapi cedera Ye Xiwen juga jauh lebih serius. Dalam kehidupan sebelumnya, dia meninggal 10 kali dan kembali 8 kali. Ye Xiwen memperkirakan bahwa cederanya harus dipulihkan untuk setidaknya 3 bulan. Tetapi 3 bulan terlalu lama. Untuk total lebih dari 1 tahun, ia akan mengambil istirahat 1/5, sehingga ia akan membuang banyak waktu. Sekarang jika kamu perlahan menyesuaikan diri, itu akan memakan waktu terlalu lama dan terlalu lama. Hanya gunakan metode lain. Kamu menyakiti hidupmu sekarang. Jadi kamu sekarang harus menemukan cara untuk menambah vitalitas kamu sesegera mungkin. Ing berkata, singa dan binatang buas ini adalah Allah. Meskipun mereka tentu saja tidak seteram flamingo, mereka menang dalam jumlah yang sangat besar. Singa dan binatang buas di sini memiliki 4 atau 5.000 kepala. Telur yang cukup untuk meremajakan Anda. Petik 2. Baiklah, Ye Xiwen mengangguk. Ini adalah cara terbaik untuk memikirkannya sekarang. Ye Xiwen tidak memiliki keilahian sekarang. Dan keilahian yang telah dia kumpulkan semuanya habis dalam pertempuran sehari sebelumnya. Waktu berlalu hari demi hari. Dan dalam sekejap mata, 1 bulan melewati jari. Ye Xiwen berjongkok, berlari dan berkonsentrasi. Benar-benar menutupi napasnya. Di belakang batu besar di depannya adalah sarang singa. 10 telur binatang buas berukuran singa di sarang. Diam-diam berbaring di sarang. Seekor singa binatang sedang mengawasi telurnya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi singa untuk membuka sayap mereka dan keluar untuk mencari makan. Ye Xiwen akhirnya bangkit dan mengambil salah satu dari 10 telur. Dia diam-diam meninggalkan tempat ini dan kembali ke celah tempat dia duduk. Setiap kali binatang singa memiliki banyak telur, ada lusinan. Dan ada beberapa, dan ada ribuan singa di lembah itu. Berapa banyak telur yang bisa dibayangkan? Ye Xiwen hanya menyentuh sebutir telur dari satu sarang pada satu waktu. Jadi meskipun ditemukan oleh binatang singa dan binatang buas hanya jatuh dari sarang.
dan tidak memiliki temperamen yang besar. Singa dan binatang buas ini tidak rendah dalam kebijaksanaan. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia? Dan saya tidak berharap ada yang menyentuh telur mereka tetapi hanya menyentuh satu. Tentu saja, Ye Xiwen tidak berani memulai dengan sarang singa dan binatang buas yang kuat. Misalnya, Ye Xiwen, sarang dari tingkat legendaris binatang singa, tidak berani untuk mendekat. Kekuatan menggenggam Ye Xiwen sangat kuat, tetapi keterampilan Ye Xiwen terlalu rendah. Tidak mungkin untuk menahan semua nafas di depan semua orang. Gripon tingkat kebenaran umum. Dan jika tidak dalam keadaan kewaspadaan, Ye Xiwen masih yakin. Tetapi setengah langkah legendaris Gripon binatang itu telah melakukan kontak dengan aturan-aturan tertentu. Antusiasme Ye Xiwen. Sama sekali tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka. Ini berbeda dari keterampilan menyembunyikan diri di hadapan manusia setengah-setengah master legendaris. Keterampilan menyembunyikan hanya menyembunyikan sebagian dari nafas. Dan jika Anda ingin mencuri telur, itu adalah untuk menyembunyikan napasnya. Ye Xiwen bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya di depan binatang singa legendaris setengah langkah. Belum lagi, ada singa dan binatang legendaris di kedalaman lembah. Ye Xiwen tidak pernah berpikir untuk menjadi lebih dekat dalam menghadapi tuan legendaris. Apakah itu manusia atau Mozu, binatang iblis? Ye Xiwen tidak terlihat, karena setelah legenda, itu adalah dunia yang benar-benar berbeda dari kebenaran. Alasan mengapa dunia diberi nama setelah legenda adalah karena alam ini benar-benar layak mendapat gelar legenda. Itu adalah legenda besar. Mereka sepertinya jenis kehidupan lain. Bahkan jika manusia bukan spesies berumur panjang, harapan hidup akan meningkat hingga 1000 tahun setelah mencapai wilayah legendaris. Penguasaan hukum adalah bidang lain dibandingkan dengan kebenaran. Pada saat ini, Ye Xiwen ingat faksi Tianyan yang tampaknya merupakan kegagalan Pulau Wan Yao. Kekuatan faksi Tianyan di Dao tidak berbeda dengan kekuatan dinasti Yuan di negara Daguo, tapi itu adalah seni bela diri yang melakukan yang terbaik untuk menyerang. Pada akhirnya, hanya beberapa penguasa alam legendaris yang seperti anjing keluarga pemakaman. Mereka melarikan diri ke laut dan akhirnya dimusnahkan oleh ukiran dapeng bersayap emas. Bahkan jika tidak ada semua jenis dewa di Pulau Wan Yao, cahaya adalah monster di Pulau Wan Yao, yang cukup untuk mengusir kekuatan apapun yang menyerang Pulau Wan Yao. Cahaya adalah bahwa kekuatan Gripon di lembah Gripon ini tidak lebih dari 1 yuan, bahkan dapat dikatakan bahkan lebih kuat dari 1 yuan. Di tempat ini, yang setara dengan tempat suci kecil di dinasti Yuan, bahkan Ye Xiwen takut untuk melepaskannya. Hanya dapat digunakan dengan cara yang begitu tenang. Meskipun kecepatannya lebih lambat, tetapi lebih aman dan tidak akan membuat mereka khawatir. Legenda setengah langkah yang mengerikan. Bahkan monster di dunia legendaris. Ye Xiwen memiliki pengetahuan sendiri dan telah memprovokasi monster-monster mengerikan itu. Ye Xiwen jelas merupakan jalan buntu. Ye Xiwen kembali keretakan kakinya sendiri. Setelah 1 bulan ekspansi, awalnya hanya retakan, tapi itu tidak bisa dilihat di luar, tapi itu sudah menjadi gua besar. Di kedalaman gua, Anda dapat melihat kulit telur yang telah pecah, dan esensi dari telur binatang buas telah diserap oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen meletakkan telur binatang singa dan perlahan-lahan menjalankan keterampilannya. Segera, telur binatang singa ini dengan cepat membelah, dan ada esensi kecil tapi sangat murni. Setelah semua, penetasan adalah rasio. Ular misterius yang hidup di air dalam juga memiliki kelompok etnis yang besar dan mengerikan. Ular misterius yang hidup di dalam hanyalah alam bawaan sejak lahir, dan dunia orang dewasa yang sebenarnya. Dan kelahiran singa dan binatang buas ini adalah dunia kebenaran. Setelah dewasa, bahkan lebih mengerikan. Dengan kata lain, esensi dari kelompok ini sama dengan esensi dari seorang guru sejati. Dan pada kenyataannya itu jauh lebih dari itu. Karena esensi binatang itu seringkali jauh lebih tinggi daripada manusia pada tingkat yang sama. Ranah Ye Xiwen saat ini tidak tinggi. Jadi singa-singa ini adalah pelengkap besar bagi Ye Xiwen. Ada sekelompok kecil dewa emas dalam telur binatang singa, yang masih jauh lebih sedikit daripada dewa di tubuh monster. Setelah beberapa saat, esensi ini diserap oleh Ye Xiwen.
Tubuh Ye Xiwen memiliki kilau seperti perunggu, dan tubuh hegemoni diluncurkan secara instan. Pada hegemoni Ye Xiwen, ia memanjat benang sutra emas yang lebat. Ini adalah roh ilahi yang Ye Xiwen memurnikan dari telur binatang singa selama waktu ini. Sekarang, selain tubuh yang penuh dengan banyak benang emas ilahi, bagian atas wajah Ye Xiwen telah sepenuhnya ditutupi oleh sutra emas. Dengan kata lain, setelah Ye Xiwen membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk memulihkan diri, bukan hanya dia benar-benar memulihkan kekuatan aslinya, tetapi dia bahkan telah melampaui kekuatan sebelumnya. Jika dia bertemu dengan Xiao Zhen sekarang, Ye Xiwen bahkan tidak perlu terus bermain. Untuk waktu yang lama, tamparan bisa membunuhnya. Ye Xiwen berani menjamin bahwa Liga Wanzheng ini, entah bagaimana mencarinya, pasti memiliki hubungan dengan Xiao Zhen. Jika tidak ada alasan, Xiao Zhen baru saja bergabung dengan Liga Wanzheng. Liga Wanzheng datang untuk menemukan masalah padanya. Tanda pisah, bab 232 Diong Huangquan. Bahkan jika orang-orang dari Liga Wanzheng terlalu sombong dan tidak masuk akal, mereka tidak akan datang kepadanya untuk masalah tanpa alasan. Setelah semua, dari nada Jianghua, Ye Xiwen dapat melihatnya. Faktanya, orang-orang dari Liga Wanzheng tidak kemudian lihat pecahan-pecahan hukum yang telah dihancurkan di tangan Anda. Buk Haige, karena bukan demi fragmentasi hukum, atau setidaknya bukan untuk fragmentasi hukum, maka orang-orang Liga Wanzheng tiba-tiba mencari pintu. Sangat aneh, hanya ada satu penjelasan, yaitu, Xiao Zhen harus mengatakan sesuatu, atau jika sesuatu diprovokasi, orang-orang dari Liga Wanzheng tiba-tiba akan datang ke masalah Ye Xiwen. Namun, tidak masalah. Bagaimanapun, akun ini harus dicatat di kepala Liga Wanzheng, dan harus dilikuidasi bersama. Namun, meskipun kultivasi Ye Xiwen tidak kecil, itu adalah ranah 6 kali menyapu kebenaran, tetapi masih tidak dapat benar-benar bersaing dengan kebenaran. Tampaknya ia harus menunggu dia menerobos ke 6 poin kebenaran. Hampir. Selain itu, yang paling tabu untuk Ye Xiwen adalah yang merupakan sekutu dari aliansi Wanzheng di belakang layar, dan memungkinkan Jianghua untuk menumbuhkan kejeniusan super jenius dari 7 kali lipat hebat yang dengan sukarela menyerah. Kekuatan ini, Ye Xiwen tidak bisa takut. Sekarang bukan saatnya untuk menemukan masalah Liga Wanzheng. Setidaknya kekuatan mereka tidak cukup. Pemulihan total. Bahkan setelah kekuatannya disempurnakan, Ye Xiwen telah memutuskan untuk meninggalkan lembah Griffin, tempat Ye Xiwen pada dasarnya dapat mengatakan bahwa itu tidak keluar dari bahaya setiap saat, tetapi juga berhati-hati untuk tidak menjadi legenda dan legenda setengah langkah. Alam singa binatang ditemukan pada hari seperti itu. Ye Xiwen sudah cukup. Setelah dengan hati-hati melepaskan diri dari lembah Griffin, Ye Xiwen menarik napas lega, tetapi melirik ke lingkungan sekitarnya. Ye Xiwen tidak tahu di mana dia berada. Pada hari itu, dia pada dasarnya hanya punya ide untuk menjalankan jalan, dan masih ada pikiran untuk mengingat jalan apa. Sekarang Ye Xiwen pada dasarnya hilang, tetapi Ye Xiwen juga tahu bahwa ini mungkin keluar dari daerah terluar Pulau Wanshui, karena monster itu juga jauh lebih kuat daripada di luar, misalnya, di lembah Griffin. Singa dan binatang buas. Namun, bagaimanapun, teks Ye Xi adalah untuk mengeksplorasi di dalam Pulau Wanshui, dan Ye Xiwen hanya perlu pergi ke gunung yang mengerikan di tengahnya. Malam semakin dalam, bintang-bintang tak berujung di langit, tampaknya telah dibentuk menjadi semacam pertempuran, dan secara langsung diproyeksikan ke seluruh Pulau Wanyao dengan cara khusus. Ye Xiwen menemukan bahwa setelah cahaya bintang-bintang ini diproyeksikan ke Pulau Wanyao, monster-monster dari semua ukuran, besar dan kecil, mulai menyerap kekuatan bintang ini. Tubuh memancarkan cahaya perak redup, dan mereka semua menyerap kekuatan bintang-bintang ini sebagai energi. Serap esensi matahari dan bulan. Dalam benak Ye Xiwen, konsep seperti itu tiba-tiba muncul. Dalam legenda-legenda kuno, apakah itu peri rumput atau sesuatu yang lain? Pada fajar malam, esensi matahari, bulan dan bintang-bintang akan diserap, dan ini disebut peri. Jadi sekarang bintang-bintang itu disebut kekuatan bintang-bintang. Ye Xiwen digunakan untuk mencoba menyerap apa yang disebut esensi matahari dan bulan.
Baru kemudian ditemukan bahwa itu omong kosong. Sedikit energi. Hanya cukup untuk bertahan hidup. Seperti halnya makhluk membutuhkan matahari dan bulan. Berkultivasi. Itu benar-benar omong kosong. Tapi sekarang Ye Xiwen menemukan bahwa itu bukan omong kosong yang legendaris. Tetapi ia telah membuat kesalahan. Bintang-bintang ini, yang diterangi oleh undang-undang khusus, memang dapat diterima untuk diserap. Atau mereka memerlukan metode khusus. Atau mereka perlu khusus gen dan sejenisnya. Jika Anda tidak memilikinya, itu pada dasarnya hanya untuk mempertahankan kebutuhan hidup Anda. Dan itu tidak akan bermutasi. Ini benar-benar hebat. Melihat kekuatan bintang-bintang itu, Yemo menunjuk ke langit dan berkata, seperangkat bintang penuh dengan kekuatan bintang yang kuat diberikan oleh susunan misterius. Terkendala. Dan kemudian melemparkan kekuatan bintang-bintang. Tidak mengherankan bahwa monster di pulau ini lebih kuat dari satu. Dan ada tingkat kekuatan bintang pada siang dan malam. Bahkan jika sebagian besar monster ini lumpuh, tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerap. Tetapi itu sudah sangat buruk. Petik 2. Dan, kamu lihat bahwa ada lapisan udara mati di gunung mayat hidup. Selain membentuk awan udara mati yang sangat dalam di atas gunung mayat hidup, menghalangi semua bintang, tetapi juga menyebar keluar, membentuk jalan buntu. Diafragma tidak sekuat awan mati di gunung mayat hidup, tetapi tidak ada keraguan bahwa sebagian besar cahaya bintang terhalang. Jika tidak, Anda dapat merasakan kekuatan bintang-bintang menjadi lebih kuat, jika itu benar-benar menerangi kekuatan bintang-bintang. Setidaknya, monster di 10.000 pulau iblis ini harus meningkatkan kelas, sebuah kerajaan. Pada saat itu, kalian datang dan mencari kematian. Yemo berkata, ditambah reruntuhan yang kami lihat sebelumnya, dan pulau-pulau. Hampir semua monster adalah dewa. Aku sudah bisa yakin, Pulau Wan Yao ini harus menjadi penduduk, mengerikan, dapat mempengaruhi kekuatan. Kekuatan mengerikan dari surga, dan kebanyakan dari mereka adalah Yao stasiun kekuatan. Monster ini harus keturunan dari anggota kekuatan iblis ini. Dan satu anggota terdiri dari yang abadi. Setidaknya ada banyak anggota dari kekuatan abadi. Pikirkan tentang. Dan ini adalah bagaimana sebuah organisasi. Petik 2. Ketika Yemo mengatakan spekulasi ini, itu berubah menjadi tremor. Salah satunya adalah kekuatan yang terdiri dari makhluk abadi yang legendaris. Yang abadi dapat dikatakan sebagai keberadaan dunia yang mengejutkan. Sekarang, ia hanya anggota kekuatan organisasinya. Kekuatan ini begitu besar sehingga sulit dibayangkan. Jika ini masalahnya, maka semuanya bisa dijelaskan. Susunan besar kekuatan bintang-bintang surga adalah normalitas iblis. Jika diletakkan oleh iblis, itu akan normal. Dan akan ada orang yang kaya dan menakutkan di gunung mayat hidup. Udara mati. Monster yang jauh lebih kuat dari dunia luar. Ini memiliki penjelasan yang masuk akal. Namun, organisasi seperti itu juga memberi Ye Xiwen perasaan ngeri. Dibandingkan dengan organisasi dan kekuatan seperti itu, Yuan Yuanzong dan bahkan 10 negara tenggara tidak ada hubungannya. Dan bahkan seluruh dunia nyata tidak ada artinya. Namun, itu adalah kekuatan yang mengerikan sehingga benar-benar pecah ke tempat seperti itu. Dan akhirnya menjadi tempat pelatihan bagi para jenius muda dari 10 negara di Tenggara. Betapa suramnya ini, ya. Ye Xiwen yang asli hanya merasa bahwa pulau misterius itu misterius dan aneh. Tapi sekarang ini sedikit lebih sedih. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan kemuliaan masa lalu telah tenggelam di pasir. Bahkan jika itu mengejutkan, bagaimana ia bisa dikalahkan bahkan jika itu dikuasai oleh dunia? Ye Xiwen bertanya dengan lemah. Hai Mo, aku bertanya padamu. Apakah kamu mengatakan bahwa ada yang disebut kehidupan abadi di dunia ini? Bahkan jika itu sama besarnya dengan tuanku. Bahkan jika kemuliaan adalah kekuatan seperti itu. Pada akhirnya akan melarikan diri. Ye Mo berbisik. Yang disebut keabadian. Mungkin ada. Bagaimana mungkin angin dan zaman berjalan di jalan? Lupakan saja. Ini jauh dari saya. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan gangguan ini. Hal-hal ini jauh dari dia. Sekarang dia bisa mendengar hal-hal ini. Mereka ada di sekitar. Berkat Yemo, mungkin benar bahwa semakin Anda tahu,
Semakin Anda merasa kecil. Ode ke tanah. Ye Xiwen tiba-tiba menemukan bahwa semburan air tiba-tiba dengan cahaya kuning hijau mulai muncul. Dan dia mulai memakai elemen nyata yang mengikis soulnya. Tiba-tiba, Ye Xiwen terkejut. Dia dengan cepat berhenti dan keluar dari cakupan air yang kekuning-kuningan ini. Tiba-tiba dia ditanya, apa perairan ini? Ini yang disebut air mayat yang mengalir ke bawah tubuh. Ye Mo menjelaskan, ini semua air mayat. Ini akan mengalir keluar begitu banyak air mayat. Berapa banyak orang yang perlu mati? Ye Xiwen melihat air mayat yang keluar dari tanah semakin lama. Perlahan-lahan membentuk sungai kuning yang tidak jauh dari sana. Sepanjang jalan, bergegas ke kejauhan, Ye Xiwen menatap sumber sungai mayat. Itu adalah gunung mayat hidup. Dan waktu perlahan memasuki malam. Dan gunung mayat hidup menjadi semakin aneh. Ini benar-benar ciptaan besar. Bukan hanya yang mematikan ini. Tidak lebih dari kota mati. Ye Mo Dao. Mayat-mayat ini benar-benar terkondensasi menjadi pegas kuning. Dalam legenda pemerintah lokal, selalu ada sungai. Mengalir dari awal waktu ke akhir zaman. Melintasi waktu dan ruang. Dan itu tidak mati. Itu adalah sungai-sungai. Kata Ye Mo. Dan nama lain untuk sungai. Itu adalah Huangquan. Walaupun namanya berbeda. Tetapi nyatanya, Huangquan dan Styx adalah hal yang sama. Pada dasarnya, air jenazah mengalir ke sungai. Dikatakan bahwa mereka yang baru mati harus masuk ke sungai ini. Di sini, Anda benar-benar dapat melihat formasi Huangquan. Ini sangat besar. Petik 2. Hei, hei, hei. Sebagai Huangquan secara bertahap terbentuk, suara ngeri dan suara serak juga terdengar dari itu. Dikatakan bahwa jiwa-jiwa orang-orang mati yang baru tidak dapat melewati Styx karena Styx terdiri dari air mayat. Dan air mayat membawa kebencian banyak orang mati. Ratusan juta orang mati. Ketika saya mati, saya enggan mengalir ke Styx dengan mayat. Jadi saya memiliki keberadaan Fairy Styx. Bertanggung jawab atas jiwa orang mati baru menyeberangi Styx dan memasuki tanah. Ye Mo jelaskan pada Ye Xiwen. Ye Xiwen juga mendengar legenda ini di kehidupan sebelumnya. Tapi dia hanya mendengarkannya sebagai legenda dan tidak menganggapnya serius. Tanda pisah. Bab 233 Reinkarnasi. Namun, Ye Xiwen segera menemukan bahwa kengerian yang sebenarnya adalah adegan yang belum terjadi. Pada musim semi kuning. Ledakan suara berteriak datang, dan energi yang tidak dikenal berkumpul di kekosongan untuk menjadi yang berfokus pada tubuh. Para prajurit, yang diatur di medan perang, berteriak dan membunuh, dan bergegas ke arah yang jauh dengan arah Huangquan. Ini adalah kebencian dari almarhum. Pada saat ini, satukan kembali mereka. Apakah anggota dari kekuatan ini mati? Apakah seperti melihat ke-9 surga? Kandang pembunuh yang tak terbatas menutupi banyak tempat di dekat Huangquan, dan dipenuhi dengan mati lemas dan dingin. Minung, tiba-tiba berteriak pada Huangquan. Ye Xiwen mendongak dan melihatnya. Pasukan tentara lain terbentuk dari hulu Huangquan. Tetapi yang benar-benar menangkap Ye Xiwen ada di udara yang mati itu. Di tengah formasi-formasi, sesosok kaki bergoyang melewatinya. Dan di mana pedang itu jatuh, cahaya pedang yang tercoreng menyapu. Itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Jubah kaki. Wajahnya agak pucat. Tapi itu sangat dingin. Dan pedang di tangannya tidak lambat. Dan mereka yang mati adalah satu persatu. Para prajurit yang terbunuh olehnya dan dikepung tidak bisa mendekati dia. Ye Xiwen jelas melihat bahwa setelah tentara Mandek dibunuh olehnya, udara mati itu diserap langsung oleh ujung pedangnya. Dan pendekar pedangnya bahkan lebih kuat. Ye Xiwen kaget. Dia benar-benar menggunakan penyerapan udara mati sebagai alat budidaya. Dan meskipun para prajurit tidak memiliki kesadaran, naluri membunuh masih ada. Hampir setiap master tidak kurang dari master 5 tingkat kebenaran. Di antara mereka, pemimpin jangka panjang adalah kebenaran 6 kali lipat. Bahkan kebenaran tingkat 7-8. Hidup mereka. Itu bahkan lebih mengerikan. Hanya saja ilusi keluhan begitu mengerikan. Pada tingkat mana para master mereka benar-benar hidup sebelumnya? Apakah itu legendaris? Itu masih ranah legenda. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen memiliki perasaan kesemutan. Ada kekuatan yang begitu mengerikan di dunia.
Sangat mengerikan bahwa para prajurit adalah yang asli. Ini tidak terbayangkan. Dan laki-laki itu pergi di antara para prajurit. Dan pembunuhan itu tidak terbatas. Mereka yang benar-benar berlipat-lima terbunuh dalam sekejap dan kemudian diserap olehnya. Ilmu pedangnya bahkan lebih kuat. Bahkan mereka yang berpikiran 6 bukanlah lawan dari 3 atau 2 kekuatannya. Jenis kekuatan ini jelas merupakan keberadaan 6 puncak kebenaran. Dan bukan 6 umum. Para jenius top ini yang datang ke Pulau Wan Yao tidak dapat diukur dengan standar orang biasa. Di antara orang-orang di dunia yang sama, mereka dapat menyapu lawan mereka. Tetapi orang ini agak mirip dengan Ye Xiwen. Bahkan di antara sekelompok jenius. Bisa menyapu. Ayah. Ketika pria itu mengikuti Huang Quan ke sekitar Ye Xiwen. Dalam sekejap, mata itu berkedip. Dan pedang di tangannya menikam Ye Xiwen. Di tangan pedang pria meledak dalam sekejap. Sorotan cahaya langsung menyelimuti Ye Xiwen. Ye Xiwen mengangkat tangannya dan langsung menghancurkan pedangnya. Dan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Pria itu memegang Huang Quan di bawah kakinya dan perlahan berjalan menuju Ye Xiwen. "Kamu kuat, tetapi ini bukan tempat yang harus kamu datangi," kata pria itu. "Kemana aku pergi? Aku tidak ingin menjagamu." Ye Xiwen sangat kesal. Dia terlalu sok suci, hanya menyelinap pada dirinya sendiri. Bisakah itu terjadi? Meskipun beberapa pria itu tabu, mereka tidak takut padanya. Bung, pria itu tidak mengatakan apa-apa. Pedang yang disapu Jiang Wang, ilmu pedang yang tak ada habisnya, tiba-tiba memblokir semua ruang Ye Xiwen. Kekuatan besar yang menindas, sehingga Ye Xiwen memiliki perasaan sesak napas. Kekuatan pria ini benar-benar mengerikan. Tetapi Ye Xiwen tidak takut. Hei! Ye Xiwen menyelinap ke warna perunggu dalam sekejap, dan hegemoni itu tak tertandingi. Seluruh orang akan menjadi seperti penguasa kuno yang terlahir kembali dan menyapu semuanya. Pisau panjang di tangannya muncul seketika, dan dia hancur. Di masa lalu, udara menguap, dan bahkan yang lebih menakutkan adalah bahwa ruang mulai berfluktuasi. Dan ini adalah efek dari aturan pencerahan Ye Xiwen. Wajah pemuda itu agak pucat. Dan kelihatannya begitu putih, dan wajahnya luar biasa dingin. Bung, untuk sesaat, pisau dan pendekar pedang itu membanting bersama, meledak dengan cahaya mengerikan yang tak ada habisnya, seperti gelombang ombak, menyapu lapisan-lapisan. Pisau Ye Xiwen menyapu pedang dan menghancurkan pendekar pedang itu. Ye Xiwen langsung pergi ke masa lalu, dan pisau panjang di tangan, Qiang Yin berada di kekosongan. Dan berubah menjadi deretan panjang yang tak berujung menderu dan bergegas ke arah pria itu. Sikat, petik 1. Pedang pria itu di tangannya kosong. Dan gas pedang itu menghancurkan ruang itu. Ruang itu sepertinya hancur di bawah pedangnya yang panjang. Kekuatan serangan pedangnya tak tertandingi di dunia. Dan sapuannya luar biasa mengerikan. Pria ini juga mengeluarkan jejak ngeri. Saya tidak menyangka Ye Xiwen menjadi sangat sulit. Ia memiliki kepercayaan diri sendiri. Sulit menemukan lawan di peringkat yang sama. Tetapi ia tidak berharap bahwa orang ini begitu sulit dan tidak lebih buruk darinya. Ini adalah konfrontasi dari 6 puncak kebenaran. Mungkin Anda dapat menemukan dunia seni bela diri yang benar. Anda tidak dapat menemukan 6 pointer yang lebih kuat dari mereka berdua. Mungkin ada yang serupa. Tetapi Anda tidak dapat menemukan yang kuat. Tiba-tiba jejak perang melintas di mata, dan Ye Qiwen mencetak poin tinggi. Untuk mencapai wilayah mereka, tidak mudah untuk bertemu lawan yang baik. Bung, bumi hancur dan jatuh, dan gelombang kehancuran menyapu. Pohon-pohon di sekitarnya langsung diratakan. Kedua belah pihak seperti dewa pembunuh yang tiada taranya, dan serangan besar telah menyatu. Pisau dan senjata berdering, dan suaranya keras. Pedang panjang di tangan pria itu menjerit. Dan pedang panjang di tangannya bahkan lebih kabur. Tetapi kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Dan dia menyerang Ye Xiwen. Pisau panjang Ye Xiwen juga tidak lambat. Dan pisau melintasi langit, seolah membuka dunia. Ye Xiwen juga menemukan peperangan di mata yang lain. Apakah itu untuknya atau Ye Xiwen? Saingannya cukup sulit untuk dia temukan. Atau itu lebih tirani daripada mereka? Seperti Jiang Hua. Kalau tidak mudah bagi mereka untuk rentan terhadap keberadaan saingan.
Dia bisa merasakan pria yang berseberangan itu. Tidak ada banyak pembunuhan di tempat pertama. Tampaknya dia hanya akan mengusir Ye Xiwen pergi. Sama seperti Ye Xiwen masuk ke wilayahnya. Memikirkan hal ini, pembunuhan Ye Xiwen juga jauh lebih lemah. Tetapi perang tidak berkurang. Ye Xiwen menembak. Suasananya megah. Satu pisau dan pisau lain. Sama. Seperti hukum pisau yang menghancurkan pisau. Tubuh pisau mengaung. Ye Xiwen bahkan bisa merasakan bahwa pisau itu bersenandung dan bersemangat. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen merasakan perasaan ini dari pisau panjang yang terlihat seperti biasa. Tampaknya jiwa pisau akan membangkitkan dan menghancurkan dunia. Kembalikan sumbernya. Kedua belah pihak sudah mencapai tahap putih panas, penuh perang, dan bergegas ke langit. Pedang pria di pedang tangan itu sedikit dipetik, dan satu demi satu, roh-roh menunjukkan Carlyle di ujung pedangnya. Pedang-pedang itu jelas terlihat bersama-sama, dan itu sebenarnya diringkas menjadi roulet besar. Kemanusiaan, binatang, surga, jalan Ashura, hantu lapar, jalan neraka, 6 reinkarnasi. Terus menyalakan roulet. Ini adalah 6 reinkarnasi di neraka. Legenda mengatakan bahwa 6 jalan adalah cara reinkarnasi semua makhluk hidup. Keenam jalan itu dapat dibagi menjadi 3 jalan yang baik dan 3 jalan yang jahat. 3 jalan yang baik adalah surga, manusia, dan Ashura. 3 jalan jahat adalah binatang buas, hantu kelaparan, dan neraka. Namun, meskipun Ashura adalah cara yang baik, karena inferioritas surga, itu bukan surga, dan karena kepahitannya, itu masih lebih dari manusia. Sehingga kadang-kadang termasuk dalam 3 kejahatan, yang secara kolektif dikenal sebagai 4 kejahatan. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilihat di pemerintah lokal, yang bertanggung jawab atas tempat di mana semua jiwa di dunia telah mati. Selain itu, ia benar-benar dapat membunuh prajurit yang telah menjadi kesal dan kental. Pada akhirnya, Ye Xiwen tahu bahwa latihan kultivasi hanya saya khawatir ini terkait dengan Huang Quan dan pemerintah setempat. Ini adalah aksi di pintuku. 6 reinkarnasi. Kamu harus berhati-hati. Kata pria itu dengan pengingat. Ke-6 reinkarnasi itu seperti sepiring pasir. Dari langit. Suara Carakala hampir menembus langit. Ketika diputar, angin diukur. Seluruh dunia seolah-olah dimanjakan dalam 6 reinkarnasi. Ye Xiwen juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dan melahirkan gambar bulan. Sepasang bagan bulan purnama musim gugur. Gulungan dibuka dan menyapu langit. Dalam 9 hari dan 10 hari, hidup dan kehidupan ditekan. Boom! Dampak mengerikan dari kehidupan menghancurkan gulungan dan kekacauan. Dan cahaya tak berujung serta seni bela diri terjerat bersama. Setelah kelahiran banyak tanah di sekitar tempat ini, dalam beberapa mil, rumput belum lahir. Tanah itu diratakan, dan rumputnya berubah menjadi asap. Setelah badai, Ye Xiwen mengarahkan pisaunya ke leher lelaki itu. Peta bulan Ye Xiwen memusnahkan 6 reinkarnasi dan meraih posisi atas. Aku kalah. Lelaki itu memiliki beberapa celah tak berdaya, tetapi dia agak menyendiri. Meskipun dia tidak menunjukkan kartunya, tetapi Ye Xiwen tidak suka ini. Meskipun keduanya tidak berjuang untuk hidup dan mati, pembunuhan langsung rusak dan anggota badannya rusak. Tetapi kedua belah pihak sudah mencoba yang terbaik, dan dia memang bukan lawan Ye Xiwen. Aku awalnya berpikir bahwa di dunia yang sama, aku sudah cukup untuk menyapu. Tetapi tampaknya latihan itu tidak cukup. Pria itu agak mencela diri sendiri, tetapi dalam nada, tidak ada jejak keputusasaan. Bab 234 Jalan Sejati 6. Aku awalnya berpikir bahwa di dunia yang sama, aku sudah cukup untuk menyapu. Tetapi tampaknya latihan itu tidak cukup. Pria itu agak mencela diri sendiri, tetapi dalam nada, tidak ada jejak keputusasaan. Berapa banyak kesulitan, seperti kesombongannya, dapat dihambat oleh 1 atau 2 kegagalan, kecuali jika itu adalah bunga di rumah kaca. Tetapi memandangnya bukan jenis kesombongan, tidak pernah gagal. Orang, dalam peringkat yang sama, kekuatanmu sangat kuat, kata Ye Xiwen. Ini bukan Ye Xiwen mengatakan bahwa kekuatannya memang sangat kuat, dan sulit untuk menemukan musuh di peringkat yang sama. Masa depan seperti itu tidak terbatas di masa depan.
Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Pria itu bertanya. Karena kamu tidak membunuh orang ini seperti ini. Siapapun aku akan membunuh siapapun. Tapi itu bukan pembunuhan yang tidak berprinsip. Ye Xiwen berkata. Ye Xiwen selalu menjadi pria yang menghormatinya. Dia menghormati orang yang untuk membunuhnya, dia harus siap untuk dibunuh olehnya. Oke, itu bagus. Lelaki itu tersenyum. Namaku Muling, murid Huang Quanzong. Ye Xiwen terpana. Karena Huang Quanzong ini, dia belum pernah mendengarnya. Tetapi tidak ada yang aneh. Lagi pula, ada terlalu banyak hal dan sekte yang belum pernah dia dengar di dunia. Dia bukan ensiklopedia. Semuanya tahu. Oh, Ye Xiwen, seorang murid Yuanzong. Ye Xiwen berkata. Ye Xiwen melihat bahwa dia tampaknya belum pernah mendengar namanya sendiri. Dia berpikir bahwa itu seharusnya sudah jauh di dalam pulau untuk waktu yang lama sebelum dia memikirkannya. Kalau tidak, dia seharusnya sudah mendengar tentang dirinya sendiri. Ye Xiwen dan Muling mengobrol sebentar sebelum mereka tahu. Pihak lain spesial dalam latihan dan dapat menggunakan Huang Quan untuk berlatih. Terutama air Huang Quan di sini hanyalah anugerah. Para pendahulunya telah dipanggil. Jadi dia tahu bahwa setiap mata air akan ada mata air yang mengalir kembali ke sungai. Dia berlatih di sini segera setelah dia masuk. Dia hanya tidak ingin Ye Xiwen menemukan rahasianya. Ini untuk mengusir Ye Xiwen. Mengetahui bahwa Ye Xiwen ingin terus masuk ke dalam, Muling mengerutkan kening dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu dekat dengan gunung. Orang-orang Huang Quanzong kami paling sensitif terhadap udara mati. Orang-orang di gunung takut akan sesuatu, hal-hal yang tidak bersih, dan mengerikan. Petik 2. Aku akan memperhatikan, kata Ye Xiwen. Saat Huang Quan mengalir kembali ke sungai, skalanya semakin besar. Sungai semakin besar dan semakin besar. Dan kemudian kekuatan para prajurit semakin kuat dan semakin kuat. Dan ada beberapa ilusi dari binatang buas yang menakutkan. Dan bahkan secara bertahap mulai muncul di alam semi langkah legendaris dari binatang buas dan tentara. Diatur menjadi tim yang rapi, pergi ke tempat yang tidak diketahui jauh. Menurut Muling, sungai ini kejam di tengah malam, dan itu tidak terlalu kuat untuk mengeluh. Tetapi di tengah malam, akan ada monster yang mengerikan. Satu tim dan satu tim prajurit terbunuh di kejauhan, dan kekuatan mereka semakin kuat dan semakin kuat. Semalam-malam, Ye Xiwen menyaksikan regu perkasa tim ini. Penaklukan. Adegan semacam ini hanyalah transit seram yang legendaris. Di tengah malam, ada monster yang mengerikan. Lihat dia. Ada semacam yang membuatnya jatuh seperti gua es. Perasaan dingin, bau dingin dan mengerikan, hanya merangkak keluar dari neraka. Sebuah tim yang terdiri dari lebih banyak dan lebih banyak pasukan mengerikan yang terbunuh di kejauhan tidak tahu harus kemana. Ye Xiwen memandangi malam itu. Sampai hari itu, Huang Quan secara bertahap menyusup ke tanah. Pasukan ini perlahan-lahan menghilang. Tapi untungnya, seperti kata Mulin, pasukan ini, selama Anda tidak melakukannya kepada mereka, mereka tidak akan menembak. Seolah-olah mereka tenggelam dalam pertempuran dunia mereka sendiri Huang Quan, dan tidak peduli dengan Ye Xiwen yang menyaksikan malam itu. Ye Xiwen tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sangat cocok untuk budidaya Muling, tetapi tidak cocok untuknya. Setelah Ye Xiwen memikirkannya, dia memutuskan untuk membunuh monster-monster itu dan meremukkan tubuhnya sendiri. Dan menunggu tubuhnya sendiri untuk dipraktekkan bahkan jika wilayahnya masih sama, yang cukup untuk meledakkan Jianghua. Pada akhirnya, dia tidak cukup kuat. Hanya saja, dia cukup kuat. Sebagai pinggiran Pulau Wan Yao secara bertahap dibersihkan oleh berbagai kekuatan. Setelah huru-hara, lingkup pengaruh berbagai kekuatan juga telah ditentukan. Pada saat ini, semua kekuatan memiliki pemahaman yang sangat diam-diam dan mulai menjelajahi interior Pulau Wan Yao. Mereka datang ke sini bukan untuk saling bertarung, tetapi untuk menemukan harta karun di Pulau Wan Yao. Dalam waktu kurang dari sebulan, pelopor berbagai kekuatan secara bertahap menjelajahi lokasi Ye Xiwen dan Muling. Pada saat ini, sebuah berita besar muncul, membiarkan para prajurit di seluruh Pulau Wan Yao mendidih, dan sebuah istana peri lengkap ditemukan di pegunungan.
Telah dikonfirmasikan bahwa ini adalah versi lengkap dari Istana Peri yang belum ditemukan oleh perintis sebelumnya, yang tiba-tiba menyebabkan mendidihnya prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, ini bukan hanya tebakan Ye Xiwen. Banyak orang juga berspekulasi bahwa itu mungkin penduduk kekuatan tertentu. Jika tidak, mereka tidak akan melihat begitu banyak puing bangunan. Meskipun mereka tidak dapat melakukannya dengan Ye Xiwen karena mereka memiliki sisi Yemo. Dibandingkan ekstra jernih, tapi berapa banyak yang bisa ditebak? Reruntuhan seperti ini seringkali berarti petualangan besar di surga, tentara surgawi, seni bela diri kuno, semua jenis tanaman obat, semua jenis petualangan, semua jenis harta, yang semuanya mungkin muncul di reruntuhan ini. Dan menurut pengamatan mereka, stasiun asli stasiun ini pasukan harus sangat besar. Jika tidak, mereka tidak akan dapat tinggal di tempat yang mengerikan. Mereka hanya stasiun di mana tidak ada yang memimpin. Banyak sekte telah mencoba yang terbaik untuk menyerang, dan mereka belum berhasil pergi ke pulau. Berapa tahun telah berlalu? Berapa banyak sekte? Berapa banyak sekte? Berapa banyak sang master juga ingin menjelajahi kenyataan Pulau Wan Yao, tetapi tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Bahkan setelah banyak dari mereka telah kehabisan kekuatan seluruh faksi, mereka semua dihancurkan bersama. Misalnya, sekolah Tianyan. Begitu banyak atau kuat, atau kekuatan lemah, terbenam di lautan yang tak berujung ini, memberi tahu semua orang bahwa keanehan Pulau Wan Yao ini jauh di luar imajinasi mereka. Ini karena tidak ada yang memimpin hubungan penduduk ini. Dan seperti apa kejayaan ini? Tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi dapat dibayangkan berapa banyak harta yang akan dimiliki oleh Istana Peri yang ditinggalkan oleh kekuatan ini. Setelah mendapatkan berita ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas menuju Istana Peri. Dalam sebuah gua, Ye Xiwen mulai mundur setelah isolasi nafas, dan retret ini ditutup selama 5 hari. Di dalam gua, emas gelap, karena kulit perunggu Ye Xiwen bersinar, menerangi gua kecil itu. Semakin banyak cahaya yang menyinari kulit perunggu Ye Xiwen, dan seutas benang emas menutupi tubuh Ye Xiwen. Selama sebulan penuh, Ye Xiwen menghancurkan semua monster, dan akhirnya tubuh bagian atas benar-benar menutupi keilahian, dan tubuh hegemonik juga telah dipraktekkan menjadi 2. Kultivasi Ye Xiwen akhirnya akan menerobos. Elemen nyata yang dapat ditanggung tubuhnya telah mencapai batasnya, dan harus sekali lagi membuka dunia untuk melanjutkan kultivasi. Ye Xiwen lebih sulit untuk berjalan di setiap langkah daripada dirinya. Tetapi dengan cara yang sama, setiap langkahnya jauh lebih solid daripada orang kebanyakan. Ranahnya jauh lebih sulit untuk ditumbuhkan di atas daripada orang kebanyakan. Tetapi sama setelah menerobos, itu tersapu tak terkalahkan. Ye Xiwen sekarang berada di tengah-tengah terobosan. Ruang misterius di pikirannya juga dengan gila melahap aura Lingdan. Kemudian di bawah naungan Ye Xiwen, dia dengan panik menghitung informasi dari berbagai seni bela diri di dunia 6 kali lipat ini, perasaan, dan sebagainya. Ini seperti ujian. Selain jumlah kata, tidak mungkin untuk menguji yang mana yang hilang. Karena bantuan ruang misterius itulah Ye Xiwen dapat menguasai pengetahuan yang dia butuhkan untuk kuasai di setiap bidang dalam waktu singkat. Sangat jelas, operasi nyata gila Ye Xiwen. Nafas Ye Xiwen sedikit meletus. Sulit dikendalikan. Ye Xiwen sulit mengendalikan napasnya saat terobosan, dan konvergensi kekuasaan sudah terlambat untuk dijalankan. Oleh karena itu, ketika rata-rata orang menerobos, mereka akan memilih tempat yang stabil untuk muncul. Karena waktu terobosan sangat besar, itu akan sering menarik perhatian banyak orang. Jika itu menjadi perhatian orang biasa, itu akan dipertimbangkan. Tetapi jika itu adalah musuh, maka mengerikan sekali. Namun, Ye Xiwen tidak punya pilihan lain sekarang. Di Pulau Wan Yao ini, di mana tempat itu benar-benar aman, ia hanya bisa mengeluarkan isolasi hukum di luar, dan kemudian menutupinya dengan cermin Tianyuan. Di dalam, cobalah untuk tidak benar-benar menarik monster mengerikan. Napas Ye Xiwen naik sedikit, dan segera naik ke puncak dunia nyata, tetapi terhalang oleh penghalang dari dunia. Ye Xiwen masih memobilisasi Yuan nyata dalam kesibukan.
Boom! Nafas Ye Xiwen tiba-tiba naik. Kesenjangan antara kebenaran 6 arah dan kebenaran 5 arah sama seperti perbedaan antara langit dan kebenaran. Ketika kebenarannya 5, ia dapat menyapu keadaan sebenarnya dari 6 ranah Ye Xiwen. Setelah akhirnya menembus 6 bidang kebenaran, pertumbuhan kekuatan tempur telah mencapai titik ngeri. Ye Xiwen membuka matanya dan senyum muncul di mulutnya. Setelah menerobos ke 6 bidang kebenaran, Ye Xiwen akhirnya memiliki pertarungan, dan bahkan kekuatan menyapu 7 ranah-ranah. Ye Xiwen berdiri, mencabut regu, dan langsung berubah menjadi Streamer, menghilang ke langit dengan pelangi, dan pergi ke arah Istana Peri yang dikabarkan. Bab 235 Istana Feng Yun Juxian. Ini adalah Istana Peri. Megah, benar-benar bisa dibayangkan bagaimana suasana sebelumnya. Pemilik istana, identitasnya juga mendidih. Tetapi pada saat ini, Istana Peri ini seperti tampilan hantu, dan sekelompok hantu berjalan melewatinya. Dari waktu ke waktu, akan ada teriakan menjerit darinya. Ye Xiwen menginjak pelangi dan bergegas ke tempat Istana Peri, mengerutkan kening, untuk mengetahui bahwa seluruh Pulau Wan Yao sebenarnya bukan hanya istana, tetapi yang lainnya tidak sama. Tapi berapa banyak yang masih bisa melihat beberapa petunjuk, adalah beberapa reruntuhan. Namun, ini dapat sepenuhnya dilestarikan. Tetapi ini benar-benar pertama kalinya untuk melihat bahwa Istana Peri ini pasti memiliki sesuatu yang salah. Dan itu dapat menahan erosi pada waktu yang tak berkesudahan. Ketika Ye Xiwen datang, itu bukan yang pertama. Pada saat ini, banyak orang telah tiba. 2 atau 300 seniman bela diri yang bukan milik kekuatan apapun telah tiba. Mungkin ada beberapa harta menakutkan yang tersisa di Istana Peri ini. Harta karun tersembunyi. Hei, kupikir itu mungkin tanah yang tak tertandingi. Kamu lihat tidak ada tempat di tempat ini. 9 naga besar akan membungkusnya di sini dan menyimpan Yin selama ribuan tahun. Sebenarnya, ini jelas apa yang disebut makam naga teratas. Mungkin Istana Peri ini adalah kuburan. Jika Anda melihat hantu-hantu jahat itu, Anda berpikir bahwa tanah yang dingin umumnya dapat melahirkan keganasan ini. Hantu, masih begitu terorganisir. Mungkin ada raja hantu yang terkubur di dalamnya. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa seorang murid terlibat dalam teori geothermal Feng Shui, dan tiba-tiba membalas. Jadi, begitu kamu menggali, kamu bisa melepaskan sesuatu yang menghancurkan bumi. Tuhan tahu bahwa Pulau Wan Yao ini terlalu aneh. Di masa lalu, ada preseden bagi seluruh pasukan untuk dimusnahkan. Tuhan tahu apa yang telah mereka temui. Bagaimanapun, jika kamu tidak berisiko, apakah kamu masih berharap petualangan akan jatuh dari langit? Kata serangan balik menghina satu orang. Ye Xiwen memalingkan muka. Para serdadu dan hantu jahat itu satu persatu adalah penguasa mengerikan dari kebenaran 3 atau 4 yang berat. Meskipun tidak ada entitas, tetapi ada metode unik untuk mengultivasi orang mati. Kekuatannya tidak buruk, tetapi lebih tirani. Setelah beberapa saat, pasukan utama akhirnya datang terlambat. Pertama-tama, yang pertama datang, tetapi orang-orang dari Liga Terbang Elang. Belasan orang yang berkeliaran di langit. Kepala sosok yang kuat seperti naga. Wajahnya kuat, hidung kait elang seperti pria seperti elang. Itu adalah sekutu dari Flying Eagle League, elang. Elang perang penuh dengan penguasaan. Seperti dewa yang tiada taraf datang. Matanya seperti obor. Matanya ada di matanya. Dan semua orang tidak berani menatapnya. Ye Xiwen memandangi elang perang beberapa kali lagi. Setelah perombakan besar, dia masih duduk dengan kokoh di kepala liga dan memperdagangkan saudaranya. Kekuatannya sulit dibayangkan. Saya takut bahwa kekuatan kebenaran 8 kali lipat itu bukan palsu. Bahkan jika itu baru saja menembus kebenaran. Tetapi itu masih mengerikan. Dan ia sangat mungkin dipromosikan untuk menjadi keberadaan yang benar sebelum meninggalkan Pulau Wan Yao. Ini sudah menjadi kebenaran umum. Batas-batas yang dapat dicapai para murid, dan kemudian tingkat 4 pro murid, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan para murid biasa. Elang perang ini bahkan belum berumur 50 tahun. Tetapi itu bisa dilakukan. Dan kekuatannya kuat, sulit dibayangkan. Apakah ini elang-elang dari Liga Elang? Sulit membayangkan yang muda dan kuat. Ya, kali ini,
Perombakan. Berapa banyak tuan telah ditendang? Dezang bahu yang asli. Tuan yang tak terbatas itu seperti anjing yang sedang berkabung. Hanya liga terbang elang yang merupakan pengecualian. Kekuatan elang-elang mungkin adalah orang yang paling tersembunyi. Dan identitas sekutu pertama memang namanya. Lalu ada keributan lain. Sekelompok wanita muda keluar dari udara. Di bawah sinar bulan yang terang. Seperti peri Lingbo. Orang yang berkepala adalah seorang wanita berusia sekitar 17 atau 8 tahun. Dengan gaun berwarna salju dan wajah dingin. Mata besar bersinar. Kerutan berkerut. Fitur wajah sangat indah. Tetapi wajahnya agak dingin. Frost. Cara orang menolak berada ribuan mil jauhnya. Itu adalah sekutu Dewi Pernikahan. Jimin Yue. Ini adalah dewi-dewi kedatangan. Hehe. Tentu saja. Masing-masing adalah karakter nasional dari surga. Mungkin para wanita dari 10 negara di wilayah Tenggara dengan kekuatan dan keindahan terkonsentrasi pada Dewi para Dewa. Seorang murid mengagumi keindahan para wanita di Liga Wanita. Bahkan permata-permata muda yang dikenal sebagai jenius tidak bisa tidak melihat mereka. Terutama sekutu Dewi Sang Dewi, Jimin Yue, berpenampilan luar biasa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah damping negara. Jika kamu bisa mencium pesta, kamu tidak akan datang ke dunia ini lagi. Kamu bisa bermimpi. Meskipun kita juga dikenal sebagai Junji, tetapi bagaimana kita bisa membandingkan dengan Jimin Yue? Dikatakan bahwa keluarga itu adalah tirani-tirani dari Central Plains. Belum lagi bakat tinggi Jimin Yue. Sekarang sudah pasti jika Anda memiliki lebih dari 7 kekuatan, Anda harus mengandalkan orang lain. Petik 2. Dewi wanita pada dasarnya mencakup sebagian besar prajurit wanita yang datang ke sini. Dibandingkan dengan prajurit pria, prajurit wanita akan memiliki kelemahan bawaan, seperti kekuatan fisik dan prajurit pria, dan tidak ada yang sebanding sama sekali. Di antara prajurit berpangkat tinggi dan prajurit tingkat rendah, prajurit perempuan cenderung kurang dominan dalam jumlah dan kualitasnya. Misalnya, di antara 4 murid propas, hanya Hokah yang seorang perempuan. Meskipun ada beberapa tingkat keberadaan yang luar biasa, tetapi masih belum bisa menebus kesenjangan ganda antara kualitas dan kuantitas. Tetapi apa yang dapat menonjol darinya tidak diragukan lagi adalah salah satu yang terbaik. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Orang-orang dari Liga Ziwei telah tiba. Pada saat ini, sekelompok orang yang melihatnya menemukan bahwa sekelompok orang dengan kostum ungu datang melintasi langit. Kepala seorang pria muda yang berjalan melintasi langit. Setiap langkah dapat mengambil beberapa ratus meter, menunjukkan perbaikan tubuh yang mengerikan, yaitu kopemilik Ziwei Meng, Wang Ziwei. Mikro ungu ini, jika Anda tidak tahu orang luar mengira itu adalah Myrtle Kain. Sebenarnya Myrtle Kain ini adalah mikro ungu dari bintang mikro ungu. Ia adalah Kaisar Zizidi. Masa depan akan menjadi dunia. Ambisi dan keberanian dapat membayangkan. 4 liga utama setelah perombakan sudah muncul 3, dan masih ada Liga Wanzheng terakhir. Saya tidak tahu apakah sekutu Liga Wanzheng akan muncul. Mereka semua mengatakan bahwa sekutu Liga Wanzheng misterius. Kekuatannya juga sangat tinggi, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Petik 2. Tidak peduli apakah dia datang atau tidak. Bahkan jika 2 wakil presiden datang, itu sudah cukup untuk menekan adegan. Setelah shuffle, ada 4 aliansi kuat, yaitu Flying Eagle League, Goddess League, League Ziwei dan Wanzheng League. Keempat aliansi ini disebut 4 dalam kekuatan yang jauh lebih besar daripada aliansi lainnya. Liga besar adalah raksasa super. Di antara mereka, Flying Eagle League adalah aliansi veteran. Aliansi mereka selalu ada sejak awal, dan aliansi lainnya telah muncul setelah kekacauan ini. Di antara mereka, yang paling misterius dari Liga Wanzheng, sekutu dari Liga Wanzheng belum pernah terlihat, tetapi dengan hanya 2 wakil presiden, Liga Wanzheng berada di puncak liga. Saya tidak menunggu semua orang untuk mulai membahasnya, tetapi itu adalah momentum yang sangat besar. Aliansi Wanzheng yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya datang, dan puluhan orang dalam barisan bergegas ke tempat kejadian. Orang yang memimpin, Jiang Hua, yang mengejar Ye Xiwen 1 hari dan 1 malam. Ye Xiwen menantikan. Setelah lebih dari 2 bulan istirahat,
Perawatan istirahat Jiang Hua selesai. Tetapi lengan di sebelah kiri kosong dan kosong. Itu adalah lengan yang Ye Xiwen telah perlihatkan kepada para siswa. Dengan kedatangan 4 kekuatan, banyak orang yang bersemangat. Setelah kekuatan ini tiba, mereka akan mulai menyerang istana peri ini. Hantu-hantu jahat di luar adalah masalah terbesar. Meskipun Ye Xiwen menatap Jiang Hua dengan tatapan, tetapi tidak terburu-buru untuk itu. Bukan saatnya untuk bergegas keluar. Tidak hanya Jiang Hua, tetapi juga Liga Wanzheng. Ada Ye Xiwen tidak akan membiarkan mereka merasa baik. Tuan omong kosong. Jika dia tidak bergabung, akan dikejar. Rao adalah kondisi pikiran Ye Xiwen. Dan dia masih marah dengan kemarahan. Perilaku semacam ini tidak masuk akal. Ye Xiwen langsung memberi tahu mereka dengan perilaku yang harus melihat hegemoni. Ye Xiwen. Istana peri ini mungkin tidak sederhana, sangat ganas. Ye Mo berkata, ledakan amarah itu berbeda dari pembunuhan pada umumnya. Pasti ada sesuatu yang salah. Petik 2. Namun, pada saat ini, pejuang lain telah lama tidak mampu menolak, dan mereka ingin mendapatkan harta dari istana peri ini, dan harta yang mungkin ada di dunia. Godaan untuk mendapatkan harta telah melampaui. Mereka khawatir tentang bahaya yang mungkin timbul. Dalam pandangan mereka, bahaya mungkin ada di sana, tetapi mereka tidak takut akan bahaya. Mungkin inilah yang disebut banyak dan berani. Namun, terlepas dari ini, semua orang tidak terburu-buru untuk memulai. Alasannya sangat sederhana. Karena ini adalah malam. Karena semua orang tahu, malam itu berat. Karena hantu-hantu jahat ini mungkin dapat memainkan kekuatan 120%. Masih harus menunggu sampai subuh.